Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman bahasa asli Lamongan. Menurut saya ini penting sekali sebagai dokumentasi bila mana suatu saat bahasa ini terkikis oleh zaman. Mengingat mobilitas manusia yang begitu tinggi dari satu daerah ke daerah yang lain, tidak menutup kemungkinan perubahan budaya dan perubahan bahasa itu terjadi. Contoh ya, saya kan dari daerah Sukodadi. Nah, sekarang saya tinggal di daerah Sugio. Mau tidak mau, saya harus beradaptasi dengan bahasa yang ada di sini. Secara otomatis, bahasa awal saya tidak terpakai. Nah, oleh karena itu saya buat konten ini untuk dokumentasi bahasa yang ada di Lamongan. Tentunya yang dapat saya ingat ya, karena mungkin sudah banyak yang lupa. Oke, kita langsung saja ke kosakata yang pertama. Bahasa Indonesia jatuh. Jatuh ya. Bahasa Lamongannya itu cicir. Jatuh bahasa Indonesia, cicir bahasa Lamongan. Ternyata di tempat sini, di tempat istri saya ini berbeda. Itu nyebutnya bukan cicir, tapi runtok. Runtok seperti itu. Kemudian kosakata yang kedua, putus. Bahasa Indonesia putus ya. Bahasa Lamongannya pegot. Ya, putus bahasa Indonesia, bahasa Lamongannya pegot. Ternyata di tempat istri saya ini juga beda. Pegot itu di sini sebutnya pedot. Gitu. Kemudian kosakata yang ketiga, kamu ya, kamu bahasa Indonesia kamu. Bahasa Lamongannya awakmu. Kalau mungkin bahasa Surabayanya itu penoh ya. Kalau di Lamongan itu awakmu. Gitu. Kemudian kosakata yang keempat, pergi atau pindah. Itu kalau orang Lamongan nyebutnya itu mere. Mere gitu ya. Mere. Kalau orang daerah daerah barat itu nyebutnya itu ngaleh gitu ya. Tapi di sini di Lamongan itu mere. Kemudian kosakata yang kelima, duduk. Bahasa Indonesia duduk, kalau bahasa Lamongannya itu jomo. Bahasa Lamongannya itu jomo. Kalau di Surabaya itu mungkin lungguh gitu ya. Kosakata yang keenam yaitu luar biasa. Di Lamongan untuk nyebut luar biasa itu megilan. Mungkin teman-teman pernah dengar Lamongan megilan ya, itu maksudnya adalah Lamongan luar biasa. Gitu. Kemudian kosakata yang ketujuh yaitu mungkin kalau teman-teman waktu sore senja itu kan ada binatang yang terbang seperti binatang wereng ya. Itu di kita, di orang Lamongan itu biasanya nyebutnya itu merutu. Merutu. Kalau orang Surabaya mungkin nyebutnya itu muring, muring ya. Kalau di kita itu merutu. Kemudian kosakata yang keempat itu kalau kita memanggil kakak kandung kita, kakak kandung laki-laki kita manggilnya itu dengan sebutan si go atau sering disingkat dengan go, si go ya, go. Tapi kalau kita manggil kakak ipar laki-laki, kita biasanya manggilnya itu Kang Gus, Kang Gus atau disingkat Gus gitu ya. Untuk manggil kakak ipar laki-laki atau orang yang kakak yang lebih tua dari kita atau orang yang lebih tua dari kita itu kita biasanya manggilnya Kang Gus atau disingkat dengan Gus gitu. Bukan manggil anaknya Pak Kiai. Kalau di sini tuh Gus itu sebutan untuk orang yang lebih tua dari kita. Kang Gus. Gus gitu. Kemudian kosakata yang ke-9 untuk menyebut
adik perempuan dari ayah atau ibu, itu biasanya kita manggilnya bibik. Bibik, bukan bebek tapi bibik, ya, bibik. Mungkin ini terpengaruh dari bahasa bibik mungkin ya, tapi kita manggilnya itu bibik. Kalau sekarang lebih kerennya tante. Tapi di bahasa kita dulu Lamongan itu, saya di daerah saya itu manggilnya bibik. Sedangkan untuk manggil saudara perempuan ibu yang lebih tua, di tempat saya, di daerah saya dulu tuh saya manggilnya itu mbokwa. Nah itu kan terdiri dari dua kata, mbok dan kawak, digabung jadi mbokwa. Kalau di daerah istri saya ini nyebutnya itu mbokwo. Itu juga terdiri dari dua kata, mbok dan tuwo, digabung jadi mbokwo. Kalau di bahasa Indonesia kan mungkin ibu tua gitu. Nah, bahasa kosakata selanjutnya yaitu marah. Marah. Di daerah saya nyebut marah itu mabuk. Ini kalau orang luar daerah Lamongan nggak tahu, dikiranya mabuk miras, padahal enggak. Di sini kalau nyebut marah itu mabuk. Soalnya pernah kejadian saya dulu pas kerja di Gresik itu, dikiranya saya mabuk miras, padahal enggak, maksud saya itu mabuk itu marah. Nah, di tempat saya tadi yang unik, pempek dikasih tepung, digoreng, itu namanya gimbal. Kalau di daerah lain gimbal itu kan rambutnya yang gimbal ya, tapi kalau di Lamongan gimbal itu tempe kasih tepung digoreng, itu namanya gimbal. Nah itu tadi adalah bahasa asli Lamongan. Mungkin masih banyak lagi yang lainnya, cuma untuk kesempatan kali ini itu yang dapat saya ingat. Nah semoga kita masih bisa melestarikan bahasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.